Assalamualaikum Sobat Islam. Nama Gus Nur Samsun dari Padepokan Cakra Lodaya Nusantara adalah seorang spiritual yang banyak dianggap sombong, berani dan tegas dalam menyuarakan kebenaran dan kejujuran, dikenal sakti dalam memberantas para dukun santet. Di antara banyak aksi Gus Nur Samsun tersebut ketika melumpuhkan dukun Betoro Karang, dukun Ki Ageng Darto Bledek, dan yang sekarang ramai di mana beliau disibukkan dengan fitnahan yang tidak jelas lewat seruan Mr. Sopian, Lia dan antek-anteknya dalam misi yang tengah dihadapi seorang Gus Nur Samsun. Sementara Gus Samsudin dari Padepokan Nurjat Sejati juga adalah sosok spiritual kondang yang sempat menggegerkan tanah air usai kedatangan pesulap merah Marcel Radipal beberapa waktu yang lalu, hingga semua orang ambil bagian dan meramaikan dalam kisruh Gus Samsudin pesulap merah tersebut. Gus Samsudin yang dikenal sakti dalam membasmi para dukun santet yang pernah menggemparkannya adalah ketika Gus Samsudin menyadarkan dukun pemuja Dajjal, aksi ritual topo pendem, dukun nenek setengah siluman, dan yang kini masih tayang adalah bagaimana dirinya dikabarkan disekap hingga dipenggal dalam konten bersama Gus Idris, Joko Arek, Opa Cungkring, dan antek-anteknya yang ramai saat ini. Lantas seperti apa aksi kedua spiritual beda aliran tapi satu perguruan ini yang sebenarnya, dan bagaimana jika kita melihat kesaktian dan kehebatan Gus Samsudin versus Gus Nur Samsun? Selengkapnya mari kita bongkar dengan menyimak videonya sampai selesai agar tidak salah paham. Inilah penampakan Gus Samsudin dan Gus Nur Samsun, sosok yang disebut seorang spiritual. Spiritual sendiri lebih merujuk ke hubungan manusia dengan Tuhan. Jadi guru spiritual sifatnya menolong dan membantu orang yang memahami masalah kebatinan atau kejiwaan terkait hubungannya dengan Sang Maha Pencipta, yang artinya guru spiritual memiliki ilmu yang lebih sehingga bisa membimbing dan memberikan pemahaman yang lebih baik dan bersifat positif soal agama atau kepercayaan tertentu. Ajaran yang diberikan kepada pengikutnya pun tidak akan bertentangan dengan agama atau kepercayaan yang diyakininya, dan jika dipikir secara rasional, yang diajarkan itu masih masuk akal dan tidak melanggar norma dalam agama itu sendiri. Sementara terkait kesaktian Gus Samsudin dan Gus Nur Samsun yang dijuluki spiritual pembasmi dukun santet, inilah beliau Gus Samsudin yang banyak disebut-sebut sebagai seorang praktisi yang sakti dengan banyak bukti kesaktian yang sering dipertontonkan. Terlihat di beberapa tayangan Gus Samsudin adalah sosok kebal senjata, mempunyai ilmu rawa rontek, sukses dengan aksi topo pendem, rogo sukmo, dan juga yang lainnya. Dan seberapa hebat dukun yang menantangnya, bahkan hingga melukainya secara fisik, Gus Udin tetap sabar tidak membalas, tetapi menunggu waktu yang tepat sang dukun untuk bertobat, karena kemenangan bukan hal penting dalam setiap pertempuran, tetapi menyadarkan sang dukunlah hal utama yang dilakukan dalam setiap aksinya bersama para dukun santet tersebut. Sementara Gus Nur Samsun, sosok yang disebut keras dan berbeda dari spiritual pada umumnya, yang tegas dan berani dalam membongkar hal apapun yang dianggapnya menyimpang, seolah tidak ada rasa takut sedikit pun, karena kejujuranlah yang harus dijunjung tinggi dan di atas segalanya, kata Gus Nur Samsun. Dalam hal kesaktian, Gus Nur Samsun tidak kalah hebat
dengan ilmu Bolosewu Sunan Kudus, Ajian Brotoseno, dan masih banyak lagi, terbukti di sejumlah tayangan GNS selalu bisa menumbangkan dengan tuntas semua dukun santet yang coba menantangnya adu kesaktian secara goib. Dan perlu diingat bahwa semua yang ditampilkan kedua tokoh tersebut hanyalah sebuah konten, bahwa semua aksi dan kejadian sebagian tidak terlepas dari rencana dan settingan untuk tujuan edukasi dan hiburan semata. Jadi jangan terlalu dibawa perasaan saat sobat semua menonton kedua tokoh hebat tersebut. Demikian ulasan kami, semoga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kehilapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harta yang kita cari pagi, petang, siang, dan malam itu belum tentu kita nikmati. Maka salah satu investasi akhirat sampai ke alam barzakh kita adalah pembangunan pondok pesantren. Di antaranya yang terpercaya, pembangunan pondok pesantren Gunung Panda Malang. Rekening wakafnya BRI 1174 01 00554 560 atas nama Pondok Pesantren Gunung Panda. Jangan lupa kontak konfirmasinya 0822 2847 0705. Berkah rezekinya, anaknya anak soleh soleha menjadi penghafal Al-Quran dan negeri ini menjadi beldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Pahala terus mengalir meski umur kita telah berakhir.